Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita akan menjelaskan tentang sistem perencanaan sumber daya perusahaan atau ERP, yaitu sistem yang digunakan perusahaan untuk menyatukan berbagai proses bisnis agar lebih terorganisasi dan efisien. Sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama yaitu ada Anissa Rahmawati, dan yang kedua ada Rizka Maulidia, dan yang terakhir dengan saya sendiri Yuntrisa Setiwardini. Di sini ada beberapa daftar isi yang telah kita cari. Yang pertama ada pengertian, yang kedua pendahuluan manajemen sumber daya perusahaan dan ERP, dan yang ketiga ada strategi optimasi kinerja perusahaan melalui ERP, yang keempat ada analisis kebutuhan dan seleksi sistem ERP, yang kelima implementasi dan integrasi ERP, dan yang keenam ada manajemen data, analisis, dan keamanan dalam ERP, yang ketujuh critical success factors dalam implementasi ERP, yang kedelapan ada studi kasus ERP, yaitu dari PT Mandiri Tekstil, dan yang terakhir itu ada kesimpulannya. Yang pertama di sini ada pengertian, apa itu ERP? ERP adalah sistem terintegrasi yang digunakan perusahaan untuk mengelola seluruh proses bisnis seperti keuangan, produksi, SDM, pembelian, logistik, dan lainnya dalam suatu platform. Yang pertama di situ ada menyatukan data dari berbagai departemen, yang kedua meningkatkan efisiensi operasi, yang ketiga mengurangi kesalahan manual, dan yang terakhir memberikan data real time untuk pengambilan keputusan. Yang kedua ada pendahuluan manajemen sumber daya perusahaan dan ERP. Manajemen sumber daya perusahaan adalah cara perusahaan mengatur SDM, keuangan, barang, dan proses kerja agar lebih efisien. ERP itu sendiri adalah sistem yang menghubungkan semua bagian perusahaan dalam satu platform sehingga data lebih rapi, proses lebih cepat, dan keputusan lebih mudah dibuat. Dengan ERP itu sendiri, pekerjaan jadi lebih teratur, minim kesalahan, dan kinerja perusahaan bisa lebih meningkat. Yang ketiga ada strategi optimasi kinerja perusahaan melalui ERP. ERP digunakan sebagai alat untuk meningkatkan performa perusahaan, antara lain yang pertama ada mempercepat alur kerja, yang kedua mengurangi biaya operasional, yang ketiga mempercepat proses laporan, yang keempat memperbaiki kualitas pelayanan kepada pelanggan, dan yang terakhir ada meminimalisir hambatan komunikasi antar departemen karena semua data terpusat. Dan yang keempat ada analisis kebutuhan dan seleksi sistem ERP. Sebelum implementasi, perusahaan harus menganalisis kebutuhan ERP seperti modul apa saja yang diperlukan, contohnya finance, HR, production, inventory, dan sales. Lalu yang kedua ada masalah apa yang ingin diselesaikan, yang ketiga kapasitas sistem yang dibutuhkan, dan yang keempat ketersediaan anggaran, dan yaitu yang terakhir perusahaan melakukan seleksi vendor ERP yang paling cocok dari segi fitur, biaya, dan dukungan teknis. Dan yang kelima ada implementasi dan integrasi ERP. Bagian ini menjelaskan tahapan penerapan dari ERP itu sendiri. Yang pertama ada perencanaan, yang kedua mapping proses bisnis, yang ketiga konfigurasi sistem, yang keempat migrasi data, yang kelima pelatihan user, yang keenam uji coba sistem atau testing, dan yang terakhir ada go live. Integrasi ERP juga membahas bagaimana sistem ini menghubungkan berbagai fungsi dalam perusahaan agar bekerja sebagai suatu kesatuan. Lalu di sini ada manajemen data, analisis, dan keamanan dalam ERP, yaitu pengelolaan data agar rapi, akurat, dan tidak duplikat, dan pentingnya data real time untuk membantu pengambilan keputusan. Sistem keamanan ERP seperti kontrol akses, enkripsi, audit trail, dan mekanisme backup. Yang terakhir ada risiko keamanan yaitu hacking, kehilangan data, dan human error. Lalu critical success factor dalam implementasi ERP, yaitu faktor keberhasilan yang harus diperhatikan agar implementasi ERP tidak gagal, yaitu ada dukungan penuh manajemen puncak, kesiapan karyawan, dan pelatihan yang memadai, manajemen perubahan, vendor yang kompeten, data yang valid dan bersih, dan komunikasi yang jelas antar departemen. Lanjut di sini ada studi kasus ERP dari PT Sumber Maju Elektronik, yaitu PT Sumber Maju Elektronik merupakan perusahaan distributor perangkat elektronik yang memiliki banyak cabang. Sebelum menggunakan ERP, perusahaan sering menghadapi masalah seperti stok barang yang tidak akurat antara gudang dan cabang, keterlambatan pengiriman karena
koordinasi manual, serta laporan keuangan yang masuk terlambat dari setiap cabang. Setelah menerapkan sistem ERP, seluruh divisi seperti penjualan, gudang, pengiriman, dan keuangan terhubung dalam satu sistem yang sama. Stok dapat dipantau secara real-time. Proses penjualan menjadi lebih cepat karena sales bisa langsung mengecek ketersediaan barang, dan pengiriman menjadi lebih terjadwal. Laporan keuangan pun otomatis tersusun dan lebih akurat. Dengan adanya ERP, PT Sumber Maju Elektronik berhasil meningkatkan efisiensi operasional, mempercepat pelayanan, dan meminimalkan kesalahan dalam proses bisnis. Terakhir ada kesimpulan, yaitu ERP adalah sistem terintegrasi yang membantu perusahaan mengelola sumber daya seperti SDM, keuangan, produksi, dan persediaan secara lebih efisien. Dengan ERP, seluruh data dan proses bisnis tersimpan dalam satu platform, sehingga informasi lebih akurat, koordinasi antar divisi lebih mudah, serta pengambilan keputusan menjadi lebih cepat. Implementasi ERP terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi kesalahan, dan memperkuat daya saing perusahaan. Baik materi umum maupun studi kasus menunjukkan bahwa ERP mampu memberikan perubahan signifikan terhadap kinerja dan produktivitas perusahaan secara keseluruhan. Mungkin sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.